the referee. Shin Tae-yong, there's a lot of consternation, I think, regarding the timeout. Usai Timnas Indonesia dicurangi wasit di laga Timnas Indonesia versus Bahrain di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Presiden FIFA langsung mengatakan jika gol terakhir Timnas Bahrain tidak sah. Bahkan Presiden FIFA sampai mengatakan jika Timnas Indonesia dipastikan mendapatkan 3 poin. Tak hanya itu, Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino akan mencabut lisensi wasit Timnas Indonesia versus Bahrain yaitu Ahmed Al-Kaf karena telah melanggar aturan FIFA dan ditemukan terima sogokan dari Bahrain. Begini penjelasan lengkapnya. Everyone is free to do that. I want to mention here as well, I was discussing with the president of the Mexican Football Association some time ago about the system. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 telah memicu perdebatan luas di dunia sepak bola. Laga yang berakhir dengan skor 2-2 ini diwarnai kontroversi, terutama terkait keputusan wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, yang dinilai merugikan Timnas Indonesia. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah gol terakhir Bahrain pada menit ke-98 yang dinilai tidak sah oleh banyak pihak, termasuk oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino. Dalam pernyataannya, Gianni Infantino memberikan respons tegas terhadap situasi tersebut. Ia secara resmi menyatakan bahwa gol Bahrain pada menit-menit akhir pertandingan dianggap tidak sah. Karena perpanjangan waktu yang ditentukan adalah 6 menit. Tetapi wasit tersebut terus memperpanjang waktu agar Bahrain bisa menyamakan kedudukan. Presiden FIFA juga menegaskan bahwa setelah melakukan peninjauan ulang, FIFA menemukan bahwa wasit Ahmed Al-Kaf melakukan kesalahan serius dalam pengambilan keputusan, termasuk tidak menghentikan pertandingan meski waktu perpanjangan sudah habis. Kami telah meninjau rekaman pertandingan dan menemukan bahwa gol yang dicetak Bahrain di menit ke-98 tidak sah. Pertandingan seharusnya telah berakhir sebelum gol tersebut terjadi, dan keputusan ini sangat disayangkan. Presiden FIFA juga menyoroti insiden lain yang melibatkan pemain Indonesia, Marcelino Ferdinand. Dalam momen krusial, Marcelino dilanggar oleh pemain belakang Bahrain, namun wasit Ahmed Al-Kaf tidak memberikan peluit tanda pelanggaran. Dan karena hal itu Timnas Indonesia kebobolan gol karena wasit menganggap bek Bahrain tersebut bukan sebuah pelanggaran. Pelanggaran terhadap Marcelino Ferdinand jelas terjadi, namun wasit Ahmed Al-Kaf sama sekali tidak menindaklanjuti insiden tersebut. Keputusan wasit yang dianggap berpihak kepada Bahrain dalam berbagai situasi pertandingan tersebut menimbulkan banyak kritik dan protes. Terkait hal ini, Presiden FIFA menyatakan bahwa FIFA akan mengambil tindakan tegas terhadap Ahmed Al-Kaf dengan mencabut lisensi kepemimpinannya sebagai wasit internasional. Kami tidak dapat mentolerir ketidakadilan di lapangan. Oleh karena itu, FIFA memutuskan untuk mencabut lisensi Ahmed Al-Kaf sebagai wasit internasional karena pelanggaran serius terhadap standar profesionalisme. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen FIFA untuk menjaga aturan sepak bola dan memastikan bahwa setiap pertandingan dijalankan secara adil dan sesuai dengan aturan. Keputusan FIFA untuk mencabut lisensi wasit Ahmed Al-Kaf diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi Timnas Indonesia yang merasa dirugikan dalam pertandingan tersebut. Begini jalan pertandingannya. Timnas Indonesia lagi-lagi meraih hasil imbang usai tahan 2-2 Bahrain dalam laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober tahun 2024. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Bahrain ini berlangsung dengan intensitas tinggi, sehingga pada menit ke-10 pemain Bahrain bahkan sudah mendapat kartu kuning. Ali Haram mendapatkan kartu setelah melanggar Kelvin Verdong pada menit ke-10. Bahrain bermain menekan pertahanan Timnas Indonesia dan akhirnya mereka mendapat peluang emas melalui tendangan bebas. Mohamed Marhon mencetak gol indah melalui tendangan bebas jarak jauh yang langsung tepat sasaran ke mistar gawang. 10 menit jelang pertandingan berakhir dalam waktu normal, Timnas Indonesia masih berusaha menyerang dari Ragnar Oratmangoen hingga Malik Rizaldi. Dalam tambahan waktu 7 menit, tim Merah Putih tampil cukup bagus dengan menekan pertahanan Bahrain. Pada injury time ini akhirnya skuad Garuda bisa mencetak gol penyama kedudukan.
Skuad Garuda bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-47 melalui gol yang dicetak Ragnar Oratmangoen. Di babak kedua tepatnya pada menit ke-74. Timnas Indonesia menambah keunggulan. Rafael Struwijk berhasil mencetak gol ke gawang Bahrain dengan menunjukkan tendangan cantiknya yang mengarah tepat ke arah gawang. Bahrain sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui Mohamed Marhon pada menit ke-98. Berita kedua. Begini pernyataan Erick Thohir usai pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir memberikan pujiannya atas performa gemilang yang ditunjukkan skuad Garuda. Tim asuhan Shin Tae-yong berhasil tampil impresif. Dalam pernyataannya, Erick Thohir mengatakan bahwa penampilan Timnas Indonesia pada pertandingan tersebut sangat luar biasa. Permainan Timnas Indonesia tadi benar-benar luar biasa. Mereka bermain dengan strategi yang matang, yang membuat Bahrain kesulitan sepanjang pertandingan. Ia menambahkan bahwa formasi yang diterapkan pelatih Shin Tae-yong berhasil membuat para pemain Bahrain kewalahan menghadapi lini pertahanan Indonesia. Erick Thohir juga tak lupa memberikan pujian kepada pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia, Mads Hilgers dan Eliano Reijers, yang tampil sangat mengesankan. Menurutnya, kedua pemain tersebut berperan besar dalam kemenangan Timnas Indonesia, terutama dalam menjaga lini belakang dan menembus pertahanan lawan. Mads Hilgers benar-benar membuktikan kualitasnya. Dia mampu membuat striker Bahrain, Mahdi Abdul Jabbar, tak berkutik sepanjang pertandingan. Mads Hilgers adalah tembok kokoh di pertahanan kita, dan bahkan ketika Bahrain mendapatkan kesempatan serangan balik yang berbahaya, Mads Hilgers bersama Jay Itzes mampu mematahkan serangan-serangan itu dengan sempurna. Kemampuan bertahan Hilgers dianggap menjadi salah satu kunci utama mengapa Bahrain gagal mencetak gol dalam beberapa peluang yang mereka miliki. Selain itu, Erick Thohir juga memuji performa Eliano Reijers, pemain yang baru bergabung dengan skuad Garuda, karena kemampuannya dalam menggiring bola dan melewati pertahanan Bahrain yang tangguh. Eliano bermain seperti Lionel Messi, ia mampu beberapa kali melewati bek-bek Bahrain seperti Amine Benadi. Meskipun dia dijaga ketat oleh pemain sayap dan bek tengah Bahrain, dia tetap berhasil menemukan celah dan memecah konsentrasi pertahanan lawan. Dengan hasil ini, Erick Thohir berharap Timnas Indonesia bisa terus menjaga momentum positif dan melanjutkan performa gemilang mereka dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia juga menyatakan optimisme bahwa jika skuad Indonesia bisa terus bermain dengan konsistensi dan strategi yang matang seperti hari ini, maka peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Kita harus tetap fokus, bekerja keras, dan menjaga semangat juang. Saya yakin dengan kualitas yang kita miliki saat ini, Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia ini. Bahkan pelatih Bahrain yaitu Dragan Talajik mengakui jika performa skuad asuhan Shin Tae-yong dinilai membahayakan bagi Timnas Bahrain untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Talajik menghormati Timnas Indonesia usai mampu menahan permainan Timnas Bahrain. Kami berharap dapat memainkan permainan yang bagus di laga kedua nanti. Ini tidak akan mudah, dan kami menghormati Timnas Indonesia. Mereka menunjukkan dalam pertandingan pertama ini cara bermain yang bagus. Sementara itu, Branko Ivankovic selaku pelatih Timnas Cina tak hanya dihadapkan dengan pemecatan usai timnya menelan 2 kekalahan. Akan tetapi juga ancaman Cina tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 jika kembali menelan 2 kekalahan melawan Australia dan Indonesia. Ivankovic pun siap dengan konsekuensi jika kekalahan itu menjadi kenyataan, selain dipecat juga merelakan Cina tersingkir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mencapai hasil terbaik saat melawan Timnas Indonesia. Jika kami kalah dalam 2 pertandingan yang digelar bulan ini, kami akan tersingkir lebih awal dari kualifikasi Piala Dunia. Dengan dukungan yang baik dari para pendukung Timnas Cina, kami yakin bisa mengalahkan Timnas Indonesia. Meskipun di atas kertas itu sangat sulit. Ketika kami menang, mereka adalah anak-anak saya, ketika kami kalah, mereka akan tetap menjadi anak-anak saya. Potensi kekalahan Timnas Cina dari Indonesia juga diakan oleh Branko Ivankovic dengan menyebut pertandingan nanti akan berjalan sulit.